ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكراماته وبأشراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan tentang ceritanya Nabi Ayyub ya. Wa qulna ya rahmah nahnu iku nahshi ayyashra bala'u Ayyub ila auladina akhrijihi min jawarina wa illa akhiru janaki karahan fa kharajat rahmah wa shaddad alaina thiyabaha. Wa qulna dan berkata sopo kita siapa ya, niswah itu perempuan-perempuan ya dari tetangganya Nabi Ayyub itu. Ini kan kemarin bahwa 3 dari istri Nabi Ayyub itu, yang 2 itu minta cerai gitu ya, minta ditalak gitu. Karena Nabi Ayyub itu ya wis penyakitan, wis sakit yang bertubi-tubi, yang berkelanjutan ya, sehingga 2 dari istri Nabi Ayyub itu minta cerai itu, kecuali siapa? Rahmah itu yang masih tetap bertahan. Wa qulna dan berkata sapa niswa ya Rahmah, wahai Rahmah, nahnu utawi kita iku nahsyi takut sapa kita. Ya, kata para tetangga-tetangga ya dari Nabi Ayyub, yaitu dari tetangga-tetangganya Nabi Ayyub itu mengatakan kepada Rahmah itu, ya Rahmah, nahnu utawi kita iku nahsyi takut sapa kita ayyashra yento ayyasriyah ya, yento nulari ya, menjangkiti, apa bahasa sekarang, menular ya, ya terpapar lah bahasa sekarangnya begitu. Ayyasriya yento nulari sopo opo bala'u Ayyub ila auladina, opo bala'u Ayyub penyakite, virusnya, penyakitnya Nabi Ayyub ila auladina kepada anak-anak kita. Jadi bahasanya kalau sekarang mungkin itu begini, wis lah itu apa, hede minta terlakuin itu ya, lakin hede aja Ayyub ya wis diasingkan saja. Ada apa mun pakun bede dindak deki itu menular de tangna anak reku bi tetangga bi para tetangga-tetangganya siapa? Nabi Ayyub itu. Akhrijihi, gini ya, akhrijihi, ngetokno sapa sira wadon hi ing Ayyub min jiwarina sangking ya, min jiwarina sangking lingkungan kita itu. Jadi minta supaya Nabi Ayyub itu diasingkan. Diasingkan itu maksudnya diisolasi, itu bahasa sekarang itu begitu, diisolasi ya,
soro karantina lah mungkin bahasanya begitu. Pelain itu Nabi Ayub itu dipisah saja itu, karena kalau tetap begini nanti itu akan menular ke anak-anak kita itu. Jadi bahasanya ya bahasa isolasi karantina itu mulai ke zaman Nabi Ayub lah itu. Gitu, mulai dari zaman Nabi Ayub itu sudah dikenal karantina, bahasanya karantina. Karantina itu kan disendirikan supaya tidak menular, supaya tidak terpapar gitu. Karena dianggap penyakit Nabi Ayub itu kan kemarin itu apa itu asalnya itu muncul bintik-bintik gitu ya, muncul lalu itu terus membesar, lalu bisul itu bahasa sekarang itu butun atau korengan, pahajon anak-anak bernana meletus loh, sekujur tubuhnya itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Nah, itu lebih parah itu. Ya mungkin kalau sekarang itu ya kan jarang yang kena penyakit begini. Ya, jadi tetangga-tetangga Nabi Ayub itu akhirnya apa? Akhirnya protes kepada istrinya, kepada Rahmah itu. Kenapa ya? Karena khawatir terpapar itu, khawatir terinfeksi itu. Akhrijihi min jiwarina wa illa dan bila mana tidak itu. Ya. Wa illa dan bila mana tidak itu. Akhrijnaka itu. Akhrijnaka wa illa dan bila mana tidak apa? Tidak kamu itu tidak mengisolasi, tidak mengkarantina, tidak mengeluarkan Ayub itu dari lingkungan kita. Gitu. Akhrijna maka akan mengeluarkan sopo kita ya ka ing sira. Loh, kalau kamu itu tidak mengisolasi, tidak mengkarantina, tidak mengasingkan Ayub, maka kamilah yang akan mengeluarkan ya, akan mengisolasi ya Nabi Ayub itu karhan ya mukso ya, karhan apa, dengan memaksa. Jadi ya lo bisa diasingkan, lo bisa dikeluarkan ya wis ya kita yang akan memaksa untuk mengisolasi atau mengkarantina atau mengeluarkan siapa? Mengeluarkan Nabi Ayub itu. Fakharajat mengeluarkan, fakharajat muko ngetokno itu sapa Rahmah wasyaddad lan bangetake wasyaddad lan apa, wasyaddad lan naliakin itu, naliakin apa itu, nalein dia siapa Rahmah alaiha, wasyaddad lan bangetake alaiha ing atas Rahmah thiyabaha ing pakaiannya, thiyabaha ing pakaiannya Rahmah, wasyaddad lan bangetake alih naliakin ya sapa Rahmah alaiha ing atase alaiha ing atase Rahmah thiyabaha ing pakaiane Rahmah summa shahat itu summa shahat kemudian bengok itu berteriak sapa Rahmah bi'ala sautiha dengan suara yang sangat tinggi, bi'ala sautiha dengan suara yang sangat tingginya Rahmah wal tarab wal rab wa aghribtahu lan menjauhkan ya, wa aghribtahu lan menjauhkan sapa Rahmahu ing Ayub wa faraqatahu lan misah
wa afrikatahulan misah sapa ingsun ing Ayub akhrijuna ngetokno sapa kaumna ing ingsun mimbiladina sangking apa mimbiladina sangking kampung atau tempat atau negeri kita wa torduna lan nundung sapa kaum na ing ingsun andiyarina saking rumah kita fahamalat humaka gendong ya fahamalat mongko gendong sapa rahmahu ing Ayub au dhahriha saking pundaknya rahmah wa dumu'iha lan utawi luhe sapa rahmah iku tasilu berjalan apa dumu ala wajiha. Apa dumu itu? Keringat ya, keringat, tahu keringat itu pelo wadum wa utawi luhe alias pelonah keringatnya rahmah iku tasilu berjalan mengalir ya, iku tasilu mengalir apa keringat ala wajiha ing atasi wajah rahmah. Bayangkan misalkan sekarang itu begini itu. Ada orang yang kena penyakit, lalu oleh tetangganya, oleh lingkungannya itu dicibir, dinyinyiri, sudah itu keluarkan saja itu. Suamimu itu penyakitan misalkan. Gimana bayangannya itu? Jadi sudah kena penyakit lalu dinyinyiri, lalu di apa ya oleh tetangganya itu lelok keleburin karena penyakit dan itu. Pak Soro keluar asingkan saja itu. Asingkan saja itu suamimu ini penyakitan. Akhirnya karena dipaksa oleh tetangganya itu akhirnya digendong. Binin. Sama istrinya yang namanya Rahmah itu Nabi Ayub itu digendong, dipanggul itu. Gitu. Ya, bahasanya kalau sekarang itu sudah sakit oleh tetangganya tidak disukai gitu ya, tidak disukai lalu itu nggendong gitu, ndak punya mobil, ndak punya apa karena ya kalau bahasa sekarang kan ndak punya kendaraan. Hanya dipanggul, digendong itu Nabi Ayub itu. Sampai itu Rahmah istrinya Nabi Ayub itu sampai mengeluarkan keringat itu. Keringat yang bercucuran itu. Ya, itu kira-kira kalau terjadi zaman sekarang itu kira-kira gimana itu? Fantolakot itu ya. Fantolakot moko budalan berangkat sopo rahmah. Fantolakot moko berangkat sopo rahmah. Fantolakot moko berangkat sopo rahmah bagiatan hale nangis itu. Nangis. Ya. Bayangkan itu ya, hanya sendirian istrinya menggendong suaminya itu. Ya, diusir dari kampungnya ya. Fantolakot moko budalan maka berangkat itu. Fantolakot moko berangkat sapa rahmah bagiatan hale nangis ila kharabatin maring bumi kang tandus. Ila kharabatin maring ke tempat apa bumi yang tandus. Bumi yang tandus itu bumi yang tidak ada apa-apanya itu, ya, yang tidak ada apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ada juga ajuan tandus itu, ya yutrahu kang dibuang
fiha ing dalem kharabah, fiha ing dalem kharabah apa as-sarkina sampah, apa as-sarkina sampah gitu ya. So apa as-sarkina sampah, jadi reken buang ke kendengan sampah lah itu ya, tempat yang tandus yang tidak apa-apanya ya, hidup di tempatnya sampah. Jadi beruntunglah ya kita ini kadang-kadang kurang nyaman tok ya. Ya ini ujian yang dialami oleh Nabi Ayub itu. Wa wadu'ad dan meletakkan sopo Rahmah istri Nabi Ayub itu Ayub ing Ayub ala sarkina ing atase sampah, ala sarkina ing atase sampah. Fa kharajah maka keluar sopo ahlul qaryati ahline kampung itu, masyarakat kampung itu. Ketika Nabi Ayub sudah ditaruh di tempatnya sampah, itu masih diusir itu. Ngapain kamu ke sini? Kamu ini sudah penyakitan. Bayangkan itu. Jadi Allah itu menguji dengan penyakit-penyakit itu. Allah itu menguji dengan supaya kita ini kadang-kadang diuji oleh Allah itu. Ya, keluarganya sakit, suaminya sakit, atau istrinya sakit, atau anaknya sakit, atau orang tuanya sakit. Kadang-kadang supaya apa? Supaya ya kita ini memang ya banyak bersyukur kepada Allah itu. Ya, kadang masih kurang enak aja itu. Manusia ini kadang-kadang repot itu. Kurang nyaman itu. Ayo coba kita itu ikuti ceritanya Nabi Ayub ini. Dibuang itu. Diusir oleh orang kampungnya itu. Supaya apa ya? Karena dianggap itu penyakit yang menular itu. Ya. Wa wadu'ad dan meletakkan sopo siapa? Wa wadu'ad dan meletakkan sopo Rahmah. Rahmah itu istrinya Nabi Ayub. Ayub ala sarkina ingat sampah fa kharaja maka keluar sopo ahlul qaryati ahli ini kampung ya, masyarakat kampung di situ. Fanadharu moko ningali melihat. Siapa yang melihat? Ahlul qaryah, masyarakat di situ yang ya ada di sekitar tempat pembuangan sampah itu. Ila hali Ayub maring keadaan Nabi Ayub. Faqalu maka berkata sopo ahlul qaryah. Faqalu maka berkata sopo ahlul qaryah, masyarakat kampung di situ itu. Ya, ketika melihat kondisi Nabi Ayub itu, ihmali moko gowo bawalah kamu itu istrinya Nabi Ayub anna saking kita zaujaki ing suamimu, wa illa dan bila mana tidak arsalna maka akan ngutus sopo kita alaihi ingatasi Nabi Ayub kalabina anjing-anjing kita hatta yakulu sehingga makan opo anjing-anjing itu ing Ayub. Sudah ditaruh di tempat sampah Nabi Ayub itu oleh masyarakat situ itu. Akhirnya ketika Nabi Ayub itu datang, karena mungkin penyakitnya ini sudah busuk ya, seluruh badannya ini busuk, bernanah, bau. Akhirnya itu apa itu? Itu istrinya Nabi Ayub. Sudah bawa lagi itu. Suamimu ini bawa itu. Bawa. Kenapa? Kalau enggak dibawa nanti maka anjing-anjing itu, anjing-anjing kami ini akan memakan suamimu itu. Bayangkan. Kira-kira ring bini se daya mungkin beda itu. Mungkin beda itu. Jadi ketika suaminya ini sakit itu, ya
dua istri Nabi Ayub itu tidak kuat, akhirnya minta cerai. Tinggal Rahmah ini yang setia lah itu. Jadi ujian itu kadang-kadang Allah itu menguji keluarga kita ini sakit gitu ya, orang tua kita ini sakit, anak kita ini sakit, suami sakit, istri sakit. Ya, tujuan yang paling utama yang jelas apa ya, supaya apa ya, kesabaran itu. Kadang ya manusia ini, kita ini diuji dengan berbagai macam ya cobaan, diuji dengan bermacam musibah, diuji dengan berbagai macam ujian. Fahamalat ummaka, membawa sopo siapa? Fahamalat ummuka, membawa sopo rahmahu ing Ayyub, wahia lan uti rahmah iku bakiyatun, nangis itu ya, sudah diusir dari kampung gitu ya, sudah diusir dari kampungnya, lalu pindah lagi ketika ada ke satu tempat yang di situ tempat sampah, diusir lagi ya, diusir lagi Rahmah dan Nabi Ayub ini diusir lagi. Yang jelas ya nelongso lah, kata orang sekarang itu nelongso. Hatta atat, sehingga datang sopo, hatta atat, sehingga datang sopo siapa ini? Hatta atat, sehingga datang sopo Rahmah. Datang kemana? Ya mufriqat tariq, ing persimpangan jalan. Mufriqat tariq, ing persimpangan jalan. Fawadu'athu, maka meletakkan sopo, fawadu'athu, maka meletakkan sopo Rahmahu ing Ayyub. Jadi ketika diusir dari tempat sampah tadi itu ya, karena kalau tidak oleh orang kampung di situ itu akan diancam itu, diancam ya, akan mengeluarkan anjing-anjing mereka untuk memakan Ayub, untuk mengusirnya itu dengan anjing-anjing orang kampung itu ya, akhirnya digendong lagi itu Ayub itu, digendong oleh istrinya, oleh Rahmah itu. Ketika nyampe pada persimpangan jalan, maka Nabi Ayub itu diletakkan, ditaruhlah itu. Wajahat, dan datang sopo, wajahat, dan datang, wajahat lan datang sopo siapa ini? Sopo Rahmah bifa'sin, kelaban pecuk, wahablin lan tampar, fattakhadat, moko mengerjakan, nggawe, fattakhadat, moko melakukan sopo Rahmah, fattakhadat, moko nggawe, tahu pecuk itu semacam paning juga itu. Paning itu, fattakhadat, moko melakukan agabai sopo Rahmah, baitan ing rumah, min khasyabin, sangking kayu, min khasyabin, sangking kayu. Jadi Rahmah istrinya itu ketika nyampe ke persimpangan kampung ini, lalu ya, si suami ini ditaruh, maka agabai Roma ya, bi'tibi'en bedereng bini dayir ya. Suaminya sakit, diusir oleh orang kampung karena dianggap penyakit menular, lalu dipanggul, ditaruh itu, cari tempat ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya itu si istri ini agabai Roma bi'tibi'en ya, buat rumah dari apa? Dari kayu. Summa ja'at, kemudian datang, summa ja'at, kemudian datang sopo siapa ini? Summa ja'at, kemudian datang sopo siapa? Sopo Rahmah, datang itu biromadin, kelaban abuh, fafarosyadhu, moko fafarosyadhu, moko ngelemiake sopo ngampar agin itu, fafarosyadhu,
moko ngamparakin sapa siapa ini sapa rahmah hu ing rahmat itu tahtahu di bawahnya, tahtahu di bawahnya Ayub wajah dan datang sapa rahmah bihijaratin dengan betoh fawasadat mungkom bantalake. Apa itu? Bentalakin ya, tahu bentalakin itu. Nyabe bental ibentalen bereng kaju bereng apa bereng betoh biha kelaban hijarah Ayyub ing Nabi Ayyub tadi beri abu lah ya laman beni apa abu tadi mari beri abu pah lakin gela isabe Nabi Ayyub gela isabe yatas tanah selebri abu gela apa diberi bantal dengan apa dengan batu. Summa kemudian ja'ad datang. Summa kemudian ja'ad datang sopo siapa ini sopo rahmah bikosatin kelawan lengser kana kang ono ya kana kang ono iku yaski nginumi opo arriatu biha mawashihim ing opo arriatu kana kang ono opo kelakuan iku yaski nginumi opo arriatu ri'ah itu biha kelawan kos'ah itu mawashihim ing piro-piro kehid apa mawashihim ing piro-piro apa itu kehidupannya mawashihim piro-piro mawashihim ing piro-piro binatang ternak ri'ah itu ya keluarga ya. Summan tolakot kemudian budalan opo ri'ah. Summan tolakot kemudian berangkat opo ri'ah ilal qaryati maring desa. Ilal qaryati maring desa. Fanada maka manggil sopo Ayub Nabi Ayub maka manggil irja'i bali sopo sira ya rahmah itu ya irji'i kembalilah kamu ya rahmah wahai rahmah hatta sehingga ausi kah wasiat sopo ingsun ka ing sira ing kunti bila mana ada sopo sira iku taridina bermaksud sopo sira antadhabiyen to berangkat antadhabiyen to lungo sopo sira anni saking ingsun wa tad'ini lan ninggal sapa sira ning ingsun huna di sini tempat itu maudi itu faqalat maka berkata rahmah istrinya itu faqalat maka berkata sapa rahmah la takhuf ojo wedi sapa tuan ya sayyidi wahai pimpinan ingsun maksudnya kepada suaminya ini fa inni maka sesungguhnya ingsun sak temene ingsun la ad'u ora ninggal sapa ingsun ka ing sira madamat selagine ada apa ruhi nyawaku fi jasadi di dalam jasadku. Jadi ketika Nabi Ayyub ini berada di kondisi tadi itu ya di rahmah membuatkan apa namanya ini membuat rumah ya. Lalu ada akhirnya rahmah itu tahu aubu itu memelihara binatang-binatang ternak itu ya mungkin ya semacam kayak apa namanya ya binatang ternak itu mungkin ya kayak
sapi, kayak kambing, kayak binatang-binatang ternak yang lain itu ya. Ketika sudah seperti itu, lalu Nabi Ayub itu bilang kepada istrinya, sudah wahai istriku, silahkan saya ini tinggalkan sendirian di sini. Kamu tidak akan kuat itu, tidak akan kuat kamu itu. Apa yang dibilang oleh istrinya? Sudah, selagi nyawa, ruh, badan ada di badan saya itu, saya tidak akan meninggalkanmu. Ini namanya istri yang setia. Jadi kalau seorang istri yang solehah, yang setia itu, suaminya dalam keadaan apa saja ya tidak akan ditinggalkan, ditinggalkan walaupun suaminya sakit yang luar biasa, sakit yang sudah tidak ada, sudah parah betul, tapi ya sebagai seorang istri itu ya tetap tidak akan meninggalkan. Ini yang namanya sehidup semati, gitu ya. Bukan hanya slogan saja sehidup semati itu. Ya kalau suaminya pas lagi enak itu ya, pas lagi enak, lagi jaya, lagi hartanya banyak, itu istrinya setia. Tapi ketika si suami ini jatuh, bangkrut, miskin, lalu sudah penyakitan, sudah masih harus dirawat, lalu ditinggal. Nah ini ya istri yang begini ini ya tidak baik. Tapi buktinya Rahmah, istri Nabi Ayub itu, walaupun oleh si Nabi Ayub ini sudah tinggalkan itu, ya si Rahmah ini tidak mau itu. Ya selagi ada nyawa di badanku, maka aku tidak akan meninggalkan dirimu wahai suamiku. Begitu itu. Ini namanya suami istri yang setia. Fantolakot maka berangkat. Fantolakot maka berangkat sopo siapa ini? Sopo Rahmah istri Nabi Ayub ilal qaryati maring deso. Ilal qaryati maring desa, wa kanat dan ada, wa kanat lan ada sopo Rahmah iku ta'malu mergawi, bekerja sopo Rahmah kulla yaumin setiap hari, bikasrati khubzin dengan semacam ya bekerja sebagai tukang roti lah begitu. Wa tad'amu dan memberikan makan sopo Rahmah, wa tat'amulan memberikan makan sapa Rahmah Ayyub ing Nabi Ayyub. Jadi akhirnya apa? Si istri yang bekerja. Jadi begitu. Kalau suaminya sakit ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa ya, maka istrinya yang bekerja mencari nafkah. Ya. Jadi kalian ya kalau satu saat misalkan sudah berkeluarga, suaminya lagi waktu masih nikah itu suaminya sehat, itu sudah kuat itu menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Lah ketika sudah satu saat misalkan itu ya suaminya itu sakit, ya maka ya gantian itu si istri yang merawat itu ya merawat, bekerja, yemunin, inafkain ya contohnya kayak Rahmah ini ya akhirnya bekerja sebagai tukang roti itu, akhirnya tiap hari itu dikasih makan Ayub itu, Nabi Ayub dikasih makan sang suami itu, hatta alima sehingga ngerti apa ma sesuatu fitil kal qaryati ing dalem mengkono fitil kal qaryati ing dalem demikian desa, annaha sesungguhnya Rahmah iku imraatu Ayyub, istri dari Nabi Ayyub. Lah ketika tiap hari itu karena si Rahmah ini si istri ini bekerja sebagai tukang roti, tiap hari itu diambilkan dari rotinya itu dikasih makan. Lama-lama itu juragan tukang rotinya ini ngerti
ngerti kalau itu roti itu dibawa pulang untuk suaminya. Lah ketika tahu bahwa itu untuk suaminya dan itu istri Nabi Ayub, ya tidak dikasih itu, tidak dikasih. Bayangkan itu, ya. Tapi begitu ya, Nabi Ayub itu sabar luar biasa itu, karena memang seorang nabi. Jadi ya ada nabi-nabi Allah, utusan Allah itu yang diuji karena dengan sakitnya itu. Maka ya dalam kondisi apapun kita ini memang harus berusaha sabar. Kalau kita kena penyakit ya tetap usaha supaya sehat. Tapi kalau sudah dibawa ke dokter tidak bisa, terus dibawa tetap tidak bisa, ya. Maka ya sebagai seorang keluarga, ya apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, atau kalau yang sakit itu istrinya, maka ya si suami yang harus sabar gitu ya. Gitu ya. Ketika kondisi begitu itu tahu bahwa potongan-potongan roti itu tiap hari itu oleh si Rahmah ini dibawa pulang itu untuk makannya Nabi Ayub, dan ngerti kalau si Rahmah ini istri dari Nabi Ayub, falam yat'amuha, maka tidak memberi makan sopo ahlul qaryah ha ing Rahmah. Jadi sudah secara fisik diisolasi, lalu secara batin dimarginalkan, diusir, tidak dikasih makan. Bayangkan itu. Faqulu, maka berkata sopo orang-orang kampung itu, ya. Faqulu, maka berkata sopo orang kampung itu, orang kampung itu lalu bilang begini itu, ya, bilang begini, tanha anna itu, tanha nyingkrih no sopo siro anna saking kita, fa inna moko temene kita iku nastagdziru milang-milang, apa ini? Mingki nastagdiru milang-milang, apa itu? Nastagdiru milang-milang atau menghitung-hitung, menganggap bahwa juga penyakitan itu. Kita itu mingki sangking siro wadon siapa itu? Rahmah. Ya, kamu keluar aja dari sini. Kamu ini ternyata istri Nabi Ayub. Karena istri Nabi Ayub kamu ini juga sebenarnya itu banyak berpotensi penyakit. Kamu itu keluar saja dari sini itu. Fabakat, maka nangis, ya. Ya, kesana kemari dibeginikan itu, ya. Ya, kita bisa membayangkan kalau dibuat ya drama ini, ceritanya Nabi Ayub ini kan ya bagus itu. Ya. Buat drama itu, ya. Jadi ada pesan-pesan moral bahwa kesabaran, gitu ya, kesabaran itu ujian itu, ya. Ya cobalah di ceritanya Nabi Ayub ini buat drama, ya. Drama bahwa pesan moralnya, bahwa intinya orang bersuami, beristri, berkeluarga itu harus sabar. Banyak ujian-ujian, banyak musibah-musibah itu. Fabakat, maka nangis sopo rahmatu rahmah, wa qala, dan berkata sopo rahmah, ya Rabbi, hadu pengiran, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya. Taroni ngalono sopo engkau, lihatlah itu hali ing keadaanku, qad daqat, sungguh sempit, bi kelawan ingsun opo al ardu bumi. Etondung deh, etondung, ya, dari kampung etondung, entar boleh ke kampung lain, etondung boleh, iberi apa alako lo etangke, deh, alako lo etangke itu, karena ya melihat bahwa Rahmah itu istrinya Nabi Ayub yang penyakitan itu, lo etangke. Ayo coba bayangkan itu. Jadi kalau kita misalkan itu keluarga kita masih sakit biasa,
belah tetangga malah mensupport, mendoakan, ya, membantu. Ya ini bagian dari nikmat. Nikmat kan itu. Bayangkan seumpamanya oleh orang kampungnya itu diusir kayak Nabi Ayub ini. Ya. Pindah lagi, diusir lagi, pindah lagi, diusir lagi itu. Hanya urusan hanya ngasih makan sepotong roti, ngerti bahwa itu adalah istri Nabi Ayub itu. Tidak dikasih makan. Akhirnya rahmah itu asyarroda Gusti Allah. Ya, matur kepada Allah itu, ya Allah, ya Rabbi itu. Ya, kok terasa bumi ini sempit sekali, bumimu ya Allah ini sempit. Saya ke sana kemari ini tidak. Ya. Etondung ke sana, diusir ke sini, diusir, dikasih makan, urusan kerja saja tidak bisa itu. Ya Rabbi, ya Allah itu. Kok sempit sekali bumimu ini ya Allah itu. Ayo bayangkan itu. Nah ini ya itu. Qad dhaqat bi al-ardu wan nas utawi manungsa iku qad qadharuna, sungguh menghitung-hitung, yang mentertawakan itu ya. Wan nas utawi manungsa, manusia itu qad qadharuna, sungguh menghitung-hitung melecehkan lah bahasa sekarangnya itu. Manusia-manusia itu melecehkan kami ya Allah itu fid dunia, itu di dunia. Wala tagzirna dan jangan engkau melecehkan. Nah ing kita anta ya engkau ya Rabbi wahai Tuhan fil akhirati, di dalam akhirat. Gak apa-apa ya Allah, kami ini dilecehkan, kami ini diusir di dunia. Oleh tetangga-tetangga diusir. Ya. Dinyinyiri, bukan hanya dinyinyiri saja itu, dilempari. Ya Allah, bumimu ini terasa sempit. Ya. Kata Siti Rahmah. Jangan jangan ya Allah, ya. Sudah kami ini di dunia seperti ini, jangan kami di akhirat. Ya. Jangan dibikin seperti ini itu. Wa taruduna lan nundung sapa menungso, wa taruduna lan nundung itu ngusir ya. Sapannasna ing kita min darina saking rumah kita, wala tadridna, lan ojo ngusir sapa engkau na ing kita, ya, min dari kasangking kampung, min dari kasangking kampung engkau yaumal kiamat, ing dalam hari kiamat. Gak apa-apa ya Allah, kami ini diusir dari kampung, diusir dari bumi tempat ya kami ini hidup itu, tapi jangan sampai kami ya Allah iku wabi rahmah yang berdoa itu, jangan sampai engkau mengusir kami ya, mengusir kami itu dari kampung keabadian, yaitu kampung akhirat. Summan tolakot, kemudian berangkat itu. Summan tolakot, kemudian berangkat. Sopo siapa ini? Sopo summan tolakot, kemudian berangkat. Sopo siapa? Sopo Rahmah. Ila imro'atin maring siapa? Ila imro'atin maring perempuan. Ila imro'atin maring perempuan khubbazin, tukang roti. Satu ketika itu akhirnya Siti Rahmah itu, istri Nabi Ayub itu datang ke siapa? Ke seorang perempuan tukang roti. Waqala, dan berkata sapa Rahmah, inna habibi, sesungguhnya kekasihku Ayub, rupane Nabi Ayub roban Nabi Ayub iku jai'un, lapar. Fakridi, ya, fakridi ni itu, maka ridhoake.
Faqridini moko ridhoake alias keluarkanlah ni ing ingsun ridho. Faqridini moko ngridhono sapa sira ni ingsun khubzan ing roti. Akhirnya datang kepada tukang roti. Ketika itu maka si istri Nabi Ayub itu memohon minta rotinya karena suaminya ini dalam keadaan lapar. Qalat maka berkata, Qalat maka berkata sopo tukang roti itu, sopo almar'atu tukang perempuan tukang roti itu, tanha nyingkrihno sopo siro gitu. Ya, sudah sana. Anni saking ingsun li alla yaraki, ya supaya tidak melihat, li alla yaraki supaya tidak melihat kih ing sira wadon sapa zauji suamiku. Sana kamu nanti itu dilihat oleh suamiku, kamu ini nanti akan diusir. Sudah sana itu, ke sana itu. Diusir ke sana kemari, diusir itu. Ya itu. Padahal ini Ayub ini seorang nabi itu. Artinya apa itu? Ya kadang-kadang orang ini ya sekali lagi kita ini kadang-kadang diuji oleh Allah. Ujian itu berbagai macam cara ya sesuai dengan karep alias kehendaknya Allah. Bisa karena sakit, bisa karena hartanya, bisa karena istrinya, bisa karena ujian karena datang dari anaknya, bisa karena dari berbagai macam ya cara ya. Allah yang mempunyai cara-caranya tersendiri itu. Walakin akan tetapi ini a'tini memberi sopo a'tini walakin akan tetapi ini a'tini paring ni ingsun dawabatan ing apa ini hewan melata itu dawabatan ing dawabatan ing pira-pira hewan-hewannya dawabatan itu min sya'rika sangking apa rambut sira wahiyalan utawi dawaba iku ad-dhafiratu itu kegalungan itu. Wa kana lan ono iku laha ketuwi rahmah apa ithnata asyrata dawabatan apa nih dawabatan. Lah rahmah itu punya berapa? 12 dawabah, 12 itu hewan itu peliharaan itu. Waqi'atan kang apa namanya tersebar bil ardi di bumi. Walahalan iku ketuwe rahmah iku syibahun serupa iku syibahun iku walahalan iku ketuwe rahmah syibhun utai serupa fil husni ing dalem baguse bijaddiha kelawan umbai rahmah siapa itu Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa kana dan ada sapa Ayyub wa kana lan ada sapa Ayyub iku yuhibba demen sapa Ayyub tilkat dawaba ing demikian mengkono dawaba itu hubban syadidan kelawan demen kang banget banget. Fajaat mongko datang itu ya. Fajaat mongko datang sapa Rahma bil miqradi kelawan gunting. Wa qata'at halan memutong sapa Rahma ha ing dawaba wa'tiha lan paring sapa Rahma ha ing dawaba
iya hayo ing dawaba bi arba'ati arghifatin kelawan 4 potong roti. Faqalat maka berkata sapa rahmatur rahmah, ya Rabbi wahai Tuhan, inna hadha sesungguhnya potongan ini fi ta'ati zauji di dalam fi ta'ati zauji ing dalam taat maring suami ingsun, wa fi ta'ami nabi kelan ing dalam maring makanan nabi engkau rubani Ayyub nabi Ayyub ya bi'tu ngedol sapa ingsun dawabati ing peliharaan ingsun. Falamma ra'a maka ketika melihat sapa Ayyub al khubza ing roti as-sahiha kang al khubza ing roti as-sahiha kang waras ishtadda maka banget kang apik gitu ya. Falamma ra'a moko ketika melihat sapa Ayyub al khubza ing roti as-sahih kang bagus itu ishtadda moko banget alaihi ingatis Ayyub apa al amru perkara. Fadhanna moko nyangka sapa Ayyub annaha sak temene sapa rahmah iku ba'at menjual sapa rahmah nafsaha ing dirinya rahmah. Ya fahalafa mongko sumpah sapa Ayyub fahalafa mongko sumpah sapa Ayyub insyafa mongko lamun waras sapa insyafahu mongko lamun menyembuhkan gitu ya. Insyafahu mongko lamun menyembuhkan hu ing Ayyub sapa Allah Ta'ala la yadribannaha maka sungguh akan memukul sapa Ayyub ha ing rahmah mi'ata jaldatin ing 100 jilidan wa hiya lan uta 100 jilid itu allati qala kang dawu sapa Allah Ta'ala fi kafaratiha ing dalam kafarahnya allati wa khudh biyadika wa khudh lan ngalapu sapa sira biyadika kelawan tangan sira dzaltan ing sak gegem ay qabdata hasyisin ing segegem suket alias suket itu rumput. Fadrib mongko mukul sapa sira bihi kelawan ya segegem rumput gila ya wala tahnat lan ojo nerjang sapa sira. Falamma qasad moko nalikane nyeritakno sapa rahmah alaihi ing atase Ayyub al-qissata ing cerita iku maka nangis sapa Ayyub Nabi Ayyub. Jadi kadang-kadang ini orang itu kalau sakit itu kan punya sensitivitas ya, punya ya tingkat ketersinggungannya atau salah pahamnya itu tinggi. Maka disinilah orang yang sembuh ini harus memberikan penjelasan, memberikan pengayoman, memberikan apa ya, karena orang kalau sakit itu ya kadang-kadang itu ketersinggungannya ini tinggi. Lah begitu juga Nabi Ayyub ini sempat salah paham. Kepada siapa? Kepada istrinya itu. Dianggap istrinya itu neko-neko. Tahu neko-neko kamu itu? Neko-neko itu berbuat sesuatu yang enggak lah. Dianggap menjual diri. Tahu menjual diri itu? Menjual diri itu ya gimana menjual diri itu? Ya. Akhirnya apa? Itu akhirnya ya itu sempat sampai bersumpah Nabi Ayyub, kalau saya nanti sehat, Allah mensehatkan, menyembuhkan saya, maka kamu wahai istriku akan saya pukul itu. 100 kali jilid itu, 100 kali pukulan. Lalu Allah memberikan ya apa namanya ya, menyampaikan tentang kafarah itu
Ya, supaya apa? Ya, cara mukulnya itu bagaimana itu? Cara mukulnya ibarat sekarang itu kan ya bersumpah Nabi Ayub itu memukul istrinya kalau sembuh itu 100 kali pukulan. Akhirnya diberikan cara oleh Allah. Ya, apa? Ambil ya semacam rumput yang itu berisi lidi atau berisi apa itu 100 atau lebih itu, sehingga satu kali jilitan, satu kali pukulan dianggap itu sudah selesai, gitu ya. Ketika sudah begitu, Nabi Ayub ini diceritakan oleh istrinya bahwa kejadian sebelumnya ini salah paham. Ketika diceritakan begini ya, Nabi Ayub itu apa itu ya, ngerti ya bahwa yang sebelumnya itu ya salah paham kayaknya itu. Maka apa? Maka ketika diceritakan oleh istrinya seperti itu, maka itu maka nangis sapa Ayub, Nabi Ayub waqala, dan berkata sapa Rahmah, ya Rabbi dhahabat itu, ya Rabbi dhahabat hilati hatta balagha min amri anna zawjata nabiyyika ba'at sya'raha wa anfaqathu ala nafsi. Qalat Rahmah wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin.